Salam saudara terkasih, kembali kita berjumpa dalam renungan lanjutan dari tema beberapa waktu yang lalu, sukacita dalam melayani bagian kedua, yang terambil dari Filipi 1 ayat 7-11. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Sungguh kami merindukan Allah menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kami mengerti setiap perkataan-Mu, supaya melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar renungkan bersama, kami dikuatkan karunia-Nya, dan kami semakin mengerti betapa besar kasih Allah bagi kami. Berkati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana sungguh kebenaran firman Tuhan tentang jemaat di Filipi. Jemaat yang sungguh pertama sekali dilayani dan dibentuk oleh pelayanan Makedonia, ya, oleh Rasul Paulus dan tim. Kita boleh melihat panggilan ini dimulai dari panggilan Makedonia, di mana Rasul Paulus mendapat sebuah penglihatan yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9-10 dikatakan di sana, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami tahu bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Keseluruhan tema dalam kitab Filipi jelas menyatakan kesukacitaan dari Rasul Paulus dan tim dalam melayani Tuhan. Walaupun kondisi mereka mengalami tekanan, dan saat surat ini ditulis, Rasul Paulus sendiri berada dalam penjara. Mengapa Rasul Paulus sanggup menyatakan sukacita padahal dia sendiri sedang dalam penganiayaan dan dipenjarakan? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, Paulus sadar keberadaannya hanyalah seorang hamba dan Tuhan daripada Tuhan Yesus. Dia harus melayani tuannya dengan sungguh-sungguh, hati tuannya harus disenangkan. Kesukaan tuannya lah yang menjadi fokus utama dalam dirinya. Dan dia percaya bagaimana hati tuannya senang kalau Injil keselamatan terus dinyatakan. Rasul Paulus yakin sepenuhnya bahwa hanya Injil kekuatan Allah untuk menyelamatkan, sebagaimana visi utama daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bahwa Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Paulus sadar bahwa untuk menyelamatkan umatnya, Tuhan Yesus harus menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk keselamatan umat. Dan sebagai hamba pun itu juga yang harus dikerjakan, ya, yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Jelas dia sadari kesukaan sang tuannya harus tercapai. Walaupun untuk mencapai itu ia harus menderita, tapi dia bersuka cita di dalamnya. Kesukacitaan seorang hamba adalah ketika hati tuannya puas dan disenangkan. Dia tahu bagaimana nanti tuannya memandang kepada dia, memanggil kepadanya, "Mari hambaku yang setia, turutlah serta dalam kebahagiaan Tuhanmu." Rasul Paulus melihat bahwa setiap pekerjaan pelayanan yang dia kerjakan ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bahwa Tuhan Yesus yang memulainya dan meneruskannya hingga pada akhir zaman. Dia sadar, aku hanya alat di tangan Tuhan. Tuhan harus ditinggikan dan dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia boleh melihat
bagaimana jiwa-jiwa berbalik kepada Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani. Itulah kesukacitaannya. Dan dia tahu itulah kesenangan daripada tuannya. Sebagaimana Rasul Paulus dapat bersukacita dan semangat terus, saudara, di tengah-tengah mengerjakan pelayanan. Walaupun dia saat itu sedang dalam kondisi terpenjara. Bagaimana saya dan saudara sebagai orang percaya? Bagaimana sikap saya dan saudara dimampukan mengerjakan pelayanan dengan sukacita? Mari kita boleh belajar terus dari sikap Rasul Paulus dalam pelayanannya. Apa yang dia lakukan? Dalam ayat 7 dan 8 kita temukan di sana adalah dia melibatkan orang-orang yang dilayani dan bersama-sama dalam mengerjakan pelayanan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan, Rasul Paulus sadar dia tidak dapat bekerja sendiri. Dia harus melibatkan orang-orang yang sudah pernah dilayaninya, yang sudah percaya. Mereka dijadikan rekan-rekan sepelayanan dan menjadikan mereka sebagai tim yang kompak. Rasul Paulus sedang terpenjara. Di luar sana ada banyak orang yang telah menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Injil. Dia tahu karena mereka ini adalah orang-orang yang dia telah layani. Dan dia telah bagikan beban pelayanan kepada mereka. Dia tahu bagaimana mereka serta bersama dengan Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan. Dan itu yang sungguh dilihat oleh Rasul Paulus sehingga memberikan tetap motivasi bagi dirinya. Semangat sukacita. Saudara, kita lihat ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Keikutsertaan jemaat Filipi adalah dalam hal ikut serta dalam pemberitaan Injil. Seperti Lydia dan kepala penjara, mereka memberitakan Injil di rumah mereka. Mereka mengundang orang lain datang bersekutu mendengarkan Injil. Dan bagaimana mereka ini memberi bantuan kepada Rasul Paulus dan timnya dalam pemberitaan Injil. Termasuk ketika Rasul Paulus dalam penjara. Kalau kita perhatikan asal dari jemaat Filipi ini, terbentuk dari komsel-komsel gereja rumah. Komsel di rumah Lydia, komsel di rumah kepala penjara. Hal ini juga kiranya saudara kita harus terapkan di dalam pengembangan pelayanan ke depan. Ya, keluarga-keluarga diharapkan membuka rumah mereka untuk dijadikan tempat pelayanan. Ya, saat ini gereja kita mulai dalam pelayanan anak-anak. Ya, banyak di rumah-rumah jemaat terbuka pelayanan anak-anak, dan kita rindukan ke depan orang dewasa pun bisa kita terapkan. Saudara, sebagai jemaat harus dilibatkan karena kontribusinya begitu besar dalam mendukung pelayanan. Kita melihat jemaat di Filipi ini begitu besar kontribusi mereka dalam mendukung pelayanan Rasul Paulus dan tim. Bahkan diri mereka beri dengan mengirim Epaphroditus menjadi pelayan Rasul Paulus di penjara. Kita bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 25 dikatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Epaphroditus yang sebelumnya dikirim oleh jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paulus, termasuk ketika dia dalam penjara,
kemudian kembali dikirimkan ke jemaat Filipi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ayat 7 kita boleh lihat di sana jelas bagaimana jemaat ini dalam hati Rasul Paulus. Dia memberikan penghargaan yang tinggi kepada jemaat Filipi dalam keterlibatan mereka di dalam pelayanan. Kamu tahu, kamu ada dalam hatiku. Kamu semua turut serta mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Sebuah penghargaan yang tinggi yang diberikan kepada jemaat Filipi oleh Rasul Paulus. Nilainya sama dengan apa yang dia kelak akan dapatkan dari sorga dari Tuhan Yesus. Penglibatan seluruh tim sangat penting dalam pencapaian sebuah gol dalam pelayanan. Ibarat sebuah tim sepak bola yang nampak, kita lihat hanya 11 orang pemain di lapangan, tapi sesungguhnya ada banyak melibatkan ratusan orang. Seperti tim pelatih, ofisial, tim medis, kesehatan, laundry, catering, transportasi, cheerleader, sponsor, fans. Semuanya itu sangat menolong untuk tercapainya sebuah kemenangan. Keterlibatan orang-orang yang mendukung kita dalam melayani Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan mereka. Mereka harus kita hargai. Sebab kehadiran mereka itu juga akan selalu memberi semangat bagi kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Mereka bisa saja menjadi tim doa di dalam pelayanan, motivator, pemberi semangat, juga penghubung bagi kita dalam melayani. Upah mereka, upah kita sama besarnya. Jangan pernah mengabaikan mereka. Hargai jerih lelah mereka dan turutlah serta dalam pergumulan mereka sehingga kita sama-sama dikuatkan. Aplikasinya saudara, penting melibatkan orang lain yang sudah bertobat dalam hasil pelayanan kita. Sehingga kita akan bisa menyaksikan pertumbuhan dan juga membuat mereka mampu mengalami lonjakan dalam hidup mereka. Jadi ketika orang yang sudah bertobat, ya, kita sharingkan visi pelayanan agar mereka juga mengalami pertumbuhan dan mereka terlibat ikut serta dalam pelayanan secara langsung. Mereka ini juga menjadi penghiburan bagi kita saat kita mengerjakan pelayanan. Ketika kita down misalnya, kita tahu, oh aku bukan sendiri. Tentu ini akan memotivasi kita untuk tetap semangat bergairah kembali melanjutkan pelayanan. Demikian kita perlu menyaringkan beban pelayanan kepada orang yang telah kita layani, sehingga mereka memiliki hati yang sama dengan kita. Jemaat Tuhan di dalam gereja, tempat di mana kita bernaung, penting peranannya untuk mendukung pelayanan kita. Karena kita sudah memahami visi gereja, maka kita kerjakan bersama-sama jemaat. Gereja harus men-sharingkan keterlibatan seluruh jemaat agar bersama-sama mengerjakan dan meneruskan visi gereja. Bila hanya seorang yang mendayung perahu, sedang yang lain asik dalam perahu, maka kita sebagai pendayung akan bisa pingsan dan tidak sampai kepada tujuan. Alangkah baiknya kita turut serta bersama dengan yang di atas perahu itu, maka akan cepat sampai di tujuan dan lebih ringan. Apa yang dapat kita lakukan bersama-sama dalam mengerjakan pelayanan? Mari bersama-sama kita gumulkan dalam doa. Persiapan-persiapan yang diperlukan, sama-sama melakukannya, menyediakannya, dananya, dan bagaimana orang-orang yang bisa mengerjakannya, sehingga nanti ketika ada di lapangan kita bisa mengerjakan tanpa terganggu. Dengan demikian pekerjaan pelayanan menjadi lebih ringan dan bisa cepat tercapai, dan makin luas pekerjaan pelayanan itu dikerjakan. Ajaran keselamatan akan tersebar kepada orang-orang sekitar gereja, dan daerah pelayanan kita makin meluas. Tentu ini sesuai dengan
perintah Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan semua bangsa jadi muridku. Jelas kalau kita lihat hal ini adalah goal keselamatan sesungguhnya bukan sekedar diselamatkan, tapi menjadikan mereka murid, membuat mereka terlibat dalam pelayanan, supaya semakin banyak orang-orang percaya memberitakan Injil. Ayat 8 saudara, Allah adalah saksi. Rasul Paulus dengan hati yang murni dan tidak melebih-lebihkan bahwa besar kasih jemaat Filipi, dan itu tidak direkayasa. Mereka melakukannya dengan tulus ikhlas. Rasul Paulus menjaminnya dengan menyebutkan bahwa Allah adalah saksi. Menempatkan Allah sebagai saksi adalah bentuk kesungguhan Rasul Paulus terhadap orang-orang yang dia layani, yaitu jemaat Filipi. Bahwa dia tidak main-main atau sekedar mengerjakan pelayanan. Doa-doa dia nyatakan di hadapan Allah tentang jemaat Filipi. Bagaimana kecintaan Rasul Paulus terhadap jemaat Filipi. Sebagai pelayan, sebagai orang percaya dalam kesaksian hidup kita, ingat, Allah menjadi saksi atas pelayanan kita. Kita harus mengawasi seluruh sikap hidup kita. Allah tidak bisa ditipu. Kejujuran dalam pelayanan penting. Kalau ada niat yang terselubung, pasti pada waktunya akan disingkapkan dan kita bisa dipermalukan. Saudara terkasih, ayat 8 beliau mengatakan, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Mari kita perhatikan dengan seksama kata dari ayat ini. Dipakai kasih mesra yang dihubungkan dengan ayat 7. Kamu ada di dalam hatiku. Betapa akrabnya Rasul Paulus menempatkan dirinya bersama dengan jemaat Filipi dalam persekutuan mereka dengan Tuhan Yesus. Jauh di mata, dekat di hati. Karena saat dia menuliskan surat ini, dia sedang berada dalam penjara di Roma, tapi seolah-olah dia dekat. Dia bersama dengan jemaat Filipi dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan kata kasih mesra dalam ayat ini sangat dalam artinya saudara. Nadinya, detak nadinya itu, denyut nadinya itu sama dengan detak nadi jemaat Filipi dan sama dengan detak nadinya Tuhan Yesus seperti ini. Bersama-sama seirama. Ini menunjukkan bahwa betapa akrab sehatinya mereka di dalam Tuhan Yesus. Ini sangat penting dalam sebuah pelayanan. Harus ada kesehatian dan kesepahaman dengan seluruh jemaat. Saudara tidak bisa berjalan sendiri. Beban pelayanan harus diseringkan kepada setiap panggilan, dalam setiap panggilan kita. Sehingga pandangan-pandangan semuanya menjadi satu kesatuan. Tidak ada yang menganggap, oh aku lebih utama yang lain. Enggak. Demikian akhirnya. Sehingga kesehatian kita begitu nampak. Satu dengan yang lain akrab. Denyut nadi pelayanan seirama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita saat ini di tengah-tengah pelayanan? Apakah kita menganggap pelayanan yang kita kerjakan itu hanya milik kita saja? Atau pelayanan yang dikerjakan saudara yang lain hanya mereka saja? Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Karena selain akan memecah belah juga menimbulkan sikap egois dan merasa diri yang paling penting dari yang lain. Sesungguhnya Tuhan akan meninggalkan pelayanan yang demikian karena tidak pernah mencerminkan sikap Tuhan. Yang berikutnya saudara, ayat 9 sampai 10, yang merupakan rahasia daripada pelayanan Rasul Paulus yang membuat dia begitu bersuka cita adalah
dia sadar kasih kepada Tuhan Yesus membawa doa yang sehat. Ya, ada doa yang sehat sehingga itu membuat dia bersuka cita. Saya bacakan bagi saudara. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Menarik sekali. Kesukacitaan dalam pelayanan itu nampak karena kasih kepada Tuhan Yesus. Kasih yang memampukan saya dan saudara dekat dengan orang-orang yang dilayani. Membawa kita lebih dekat. Sanggup mengasihi mereka, mendoakan mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menghasilkan buah pertobatan. Oleh sebab itu, nggak ada alasan malas untuk berdoa. Kalau kita malas itu berarti kita kurang yang mengasihi Tuhan. Doa yang sehat bukan hanya doa untuk diri sendiri, saudara. Jangan kebanyakan doa untuk diri sendiri terus. Doakanlah orang-orang lain. Doakanlah pelayan-pelayan lain. Ini akan membuat kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Saya teringat ketika saya dulu berada di sebuah daerah. Dulu sebelum saya menyerahkan diri sebagai full time, saya pernah bekerja. Sambil boleh dalam waktu-waktu tertentu, Sabtu Minggu saya melayani. Ya, biasanya kalau kita sudah bekerja full, biasanya itu kan lelah sekali. Tapi saya mengambil sikap untuk waktu weekend itu pergi melayani. Jadi saudara, apa yang saya boleh rasakan? Saya semangat sekali. Pulang pelayanan hari Minggu sore itu ke tempat saya tinggal, luar biasa sukacita sekali. Lalu ada sebuah surat yang dikirim kepada saya. Saat itu belum ada HP seperti sekarang, telepon pun susah, saudara. Lalu dalam surat itu ditulis, karena itu dari senioran saya, mengatakan, "Dek, senang mendengar ceritamu. Kami turut doakan." Baru saya sadar, sukacita saya, kemampuan saya mengerjakan pelayanan sendiri, ada keterlibatan doa orang-orang lain. Untuk apa kita mendoakan orang lain? 9a, supaya bertambah kasih mereka kepada Tuhan Yesus dan melimpah sehingga dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar mereka. 9b, supaya pengenalan dan pengetahuan atau hikmat mereka dalam Tuhan Yesus makin bertambah. Dalam arti membuat mereka tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan. Ayat 10, hati yang suci, supaya mereka dapat memberikan keputusan yang terbaik, sehingga berita Injil makin tersebar. Hati yang suci dalam melayani akan tetap terpelihara. Hati yang suci tanpa campuran dalam melayani Tuhan, murni melayani tanpa pamrih. Sehingga orang-orang yang dilayani dapat menikmati pelayanan yang dia kerjakan. Kasih dalam Tuhan Yesus memberikan keputusan yang tepat, apalagi dalam situasi yang mendesak. Jadi kita harus banyak mendoakan orang lain, saudara. Ya. Dalam kedua ayat ini, saudara, kita bandingkan satu contoh kisah dalam Alkitab tentang kisah Lot. Dia hanya memandang kepada lembah Jordan yang subur dan hijau, cocok untuk penggembalaan. Siapa yang tidak ingin memilikinya? Tapi dia tidak tahu Sodom dan Gomora, kota yang demikian jahat di hadapan Tuhan. Tapi kalau bukan dalam kasih Tuhan, segala keinginan akan mematikan kasih Tuhan dalam hidup dan akhirnya berbuah kesia-siaan.
Dalam kisah Lot, segala hartanya musnah, istrinya termasuk saudara, hanya dia dan kedua anaknya selamat. Bagaimana dengan kasih saya dan saudara kepada Tuhan? Apakah kita mulai tergoda dengan meninggalkan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita untuk mengejar keindahan dan kesuksesan duniawi? Kita lupakan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita membelakangi Tuhan. Ingat keputusan Lot, jangan kita mengulanginya lagi. Doa yang terus-menerus berkesinambungan kepada Allah menunjukkan bahwa aku membutuhkan Tuhan. Hidupku tergantung kepada Tuhan. Saudara, ini rahasia Rasul Paulus. Yang terakhir, apa yang menjadi rahasia Rasul Paulus sehingga dia begitu tetap semangat bersukacita dalam melayani, ayat 11. Karena ada buah kebenaran dalam pelayanan. Sukacita kita dalam melayani akan semakin nyata kalau ada buah kebenaran yang dihasilkan di tengah-tengah pelayanan. Kebenaran oleh iman berkaitan erat dengan kesaksian hidup orang percaya, di mana Tuhan Yesus benar-benar terjelma dalam hidup kita. Ini merupakan daya tarik yang hebat sehingga orang-orang mau datang untuk mengenal Tuhan melalui pelayanan yang kita kerjakan. Sadarkah kita bahwa tujuan kita sebagai orang percaya adalah untuk kemuliaan Tuhan dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Ya, ayat 20, mari kita boleh lihat Alkitab kita apa yang dinyatakan di sana. Ya. Silakan baca saudara. Kristus dimuliakan. Ayat 21. Hidup mati kita adalah bagi Kristus. Ayat 22. Hidup harus memberi buah. Ayat 23 dan 24. Hidup senantiasa bersama dengan Kristus. Ayat 25. Hidup bagi kemajuan iman orang lain. Ayat 26. Kemegahan hidup ada di dalam Kristus. Saudara, inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Sebagai orang percaya, Allah kita ditinggikan dan dipermuliakan. Pohon yang menghasilkan buah akan menunjukkan bahwa pohon itu hidup dan bagus. Tapi berbuah lebat akan memberikan kepuasan bagi tukang kebun, terlebih memberikan kemuliaan bagi pemiliknya. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan Yesus memberi perumpamaan dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 8. Ketika tuan kebun melihat pohon ara yang tidak berbuah, mau menebangnya karena tidak memberi kemuliaan kepada tuannya, maka pengurus kebun berkata, beri waktu Tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul di sini adalah sebenarnya membongkar tanah itu, menggantikannya dengan tanah yang baru dan pupuk, supaya tanah depan bisa berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dalam perumpamaan ini sang tuan kebun masih sabar dan menanti sehingga bisa berbuah. Tapi kalau terus-menerus tidak berbuah, kelak juga akan ditebang dan menjadi sia-sia. Kita tidak mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Apa buah kebenaran yang kita hasilkan, saudara? Ingat, tuan kebun tidak segan-segan menebang pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Tuhan pun tidak segan menebang kita dan tidak memberi kesempatan lagi kepada kita kalau kita terus-menerus mengeraskan hati dan tetap tidak mau keluar menghidupi dosa terus-menerus. Kita tidak mau meninggalkannya, kita tidak mau bertobat dan diubahkan oleh Tuhan. Ditebang, saudara. Sebagai kesimpulan dari akhir bagian yang kita boleh renungkan bersama-sama hari ini,
Bagaimana saya dan saudara dapat mengerjakan pelayanan dengan sukacita, walaupun di tengah-tengah banyak tantangan. Yang pertama, ada keterlibatan, libatkan orang-orang yang kita layani masuk menjadi sebuah tim pelayanan kita. Dan kedua, ada kehidupan doa yang sehat sehingga terjadi kebangunan iman bagi orang-orang yang kita layani. Sehingga kita juga boleh melihat pertumbuhan iman mereka dan memberi semangat bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, ada buah kebenaran yang dihasilkan yang memberikan kepuasan tersendiri bagi kita ketika kita nanti menghadap Tuhan. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama dari ayat 7 sampai 11 ini. Kiranya sungguh boleh menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi kita di dalam melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dialah Roh Kudus yang memberikan pemahaman yang jelas bagi semua kami, saudara-saudara yang mendengarkannya. Sehingga hidup kami diubahkan dan kami boleh tetap taat dan setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan mengerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Terpuji nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.